Halo semuanya, selamat datang di materi file processing, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara memproses sebuah file, termasuk cara membaca, cara menambahkan kalimat, atau cara mengedit file, oke, menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita akan fokusnya kepada sebuah file teks ya. Nah, jadi Python itu mendukung proses file handling seperti membaca dan menulis file. Dan sebenarnya kebanyakan bahasa pemrograman itu memang support file handling. Cuman apa nih yang bikin Python unik? Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman lain, Python memiliki konsep yang sangat sederhana untuk file. Kenapa bisa dibilang sangat sederhana? Karena untuk manipulasi file atau file processing, di Python itu cukup dengan satu buah function. Nah, function itu kita sebutnya sebagai open function. Di mana dengan open function ini dalam sebuah objek ya. Oke, nanti aku bakal jelaskan di codingannya juga. Jadi dengan open ini, kita dapat membaca file dalam beberapa mode. Oke? Contoh mode-modenya misalnya ada reading, ada writing, ada appending, gitu. Nah, dan open ini akan mengembalikan sebuah file object. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi, ketika kita manggil open, misalnya aku mau buka file txt ini, mode-nya itu adalah read. Oke? Jadi read itu disimbolkan dengan R. Aku membaca file txt ini dengan mode-nya reading. Nah, ketika kita sudah open, dia harus di-assign ke sebuah variabel. Karena open ini, dia tuh mereturnnya objek. Nah, makanya aku assign nilai dari open ini atau apa yang dikembalikan oleh open ini kepada variabel file. Sehingga ketika aku print filenya, itu merupakan sebuah objek. Oke? Nah, gimana nih aku tahu ini sebuah objek? Nah, lihat aja, di sini dia punya properti ya, properti name. Itu adalah coding studio.txt, ada mode-nya, yaitu reading, terus ada encoding-nya, yaitu TF8. Oke? Nah, selain reading itu ada beberapa metode-metode lain ya, seperti writing, itu disimbolkan oleh W, contoh lain itu appending, itu disimbolkan oleh A. Nah, sebenarnya ada metode lain juga ya, seperti R+. R+ itu kalau nggak salah bisa reading and writing. Nah, tapi di sini kita fokus ke tiga yang paling dasar dulu aja, yaitu reading, writing, dan appending. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita langsung buka aja di VS Code ya. Nah, di VS Code, pastikan kalian punya sebuah file .py, aku di sini namain aja files.py. Terus kalian juga bikin sebuah file txt. Nah, di sini txt-nya aku isi dengan teks gini ya. Ini, halo, nama saya adalah Elvan. Nah, dan pastikan file txt ini dan file Python kalian itu berada dalam satu buah folder. Biar gampang nanti pas kita aksesnya. Oke? Jadi kan buat satu buah folder, kalian buat file txt ini, dan kalian buat satu buah file Python. Nah, kalau kalian ingin berbeda folder, itu bisa-bisa aja, cuma nanti pas kita mau baca filenya, kalian harus tulisin path lengkapnya. Path lengkap tuh kayak gini, misalnya ada users, documents, dan lain-lain gitu. Oke? Nah, untuk mempermudah kita nggak masukin aja dalam sebuah folder. Jadi kita bisa langsung tulis nama dari file.txt-nya. Oke? Di sini aku langsung contohin ya. Di sini kita bisa tulis sebuah file, oke, open. Nah, kita mau open apa nih? Open file coding studio.txt. Mode-nya apa? Aku mau membaca. Berarti pakai reading ya, pakai R. Oke. Nah, di sini kita langsung aja coba lihat isi dari si file ini. Nah, itu kita bisa langsung pakai file.read ya. File.read. Sedangkan, nah, keluar nih, halo, nama saya adalah Elvan. Tuh. Jadi file.read ini fungsinya itu untuk ngeprint isi dari filenya. Oke? Nah, ini untuk reading. Jadi reading ya sesimpel ini. Nah, kita ada mode lain, contohnya ada writing ya. Oke? Untuk writing itu, kita ingin istilahnya mengoverwrite filenya. Oke? Nah, untuk mengoverwrite
mengoverwrite filenya, kita pakai W ya. Mana W ini akan istilahnya kayak gini ya. Ini kan udah ada nih teksnya. Nah, kita coba timpa gitu dengan W ini. Nah, caranya adalah file.write ini adalah teks yang baru. Terus ketika kita udah pakai file.write, itu biasanya kita panggil file.close. Jadi ibaratnya itu kita buka filenya, kita edit filenya, kita close filenya. Oke? Jadi kalau kita jalankan, nah ini nggak terjadi apa-apa, cuman kalian lihat di filenya. Filenya udah ke timpa semua, udah ke override semua. Tuh, menjadi ini adalah teks yang baru. Tuh. Nah, ini untuk write. Tapi kan ada kasus di mana ya kadang kita nggak mau timpa kan, kita mau nambahin baris misalnya. Nah, itu bisa-bisa aja dengan append. Oke? Jadi kita tadi bisa write, ada read ya, read, write, dan append. Untuk append kita ganti aja ini jadi A. Terus kita cukup ganti yang di sini menjadi sebuah metode ya. Metodenya adalah append. Oke? Jadi kita bisa file.append. Oke? Nah, untuk append ini kita cukup masukin nih apa yang kita mau. Oh ya, ini pakai write juga ya. Apa yang kita mau append. Oke? Ini adalah teks yang di append. Oke? Jadi tadi kita pakai write ya. Bedanya di mode-nya aja. Oke? Nah, jadi dari mode ini si Python udah tahu, oh, kamu maunya cuma append gitu. Oke, jalankan. Kita lihat filenya. Nah, ini ada muncul nih. Ini adalah teks yang di append. Nah, kalau kita mau kasih enter gimana? Pakai backslash n ya. Backslash n. Ya, teks yang di append dengan enter. Nah, kita jalankan. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah ya. Ini adalah teks yang di append dengan enter. Karena kita pakai backslash n. Backslash n ini untuk mensimbolkan sebuah new line, sebuah baris baru. Gitu. Oke. Jadi kalian udah paham ya cara untuk membaca file, menulis file atau write, dan cara mengappend sebuah file. Oke? Nah, sekian untuk materi kali ini.